Kejaksaan menetapkan adalah Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK sebagai tersangka korupsi Jiwasraya. Selain itu, Kejaksaan menetapkan 13 korporasi tersangka Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara hingga 12 triliun rupiah. 13 perusahaan tersebut berkontribusi merugikan negara hingga mencapai 12,16 triliun rupiah dari total keseluruhan kerugian 16,81 triliun rupiah pada kasus korupsi Jiwasraya. Fakhri Hilmi ditetapkan sebagai tersangka saat itu menjabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode 2014-2017. Kemudian ia diangkat menjadi Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK sejak 2017 hingga sekarang. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan, maka pada hari ini ditetapkan 13 korporasi sebagai tersangka, yaitu yang pertama PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital atau kami singkat PT DM atau PT PAC. Yang kedua, PT Oso Manajemen Investasi atau kami singkat PT OMI. Yang ketiga, PT Pinnacle Persada Investama atau kami singkat PT PPI. Yang keempat, PT Millennium Danatama atau kami singkat PT MD. Kemudian yang kelima, PT Prospera Asset Management atau kami singkat PT PAM. Yang keenam, PT MNC Asset Management. Yang ketujuh, PT Maybank Asset Management atau kami singkat PT MAM. Yang kedelapan, PT Gap Capital atau PT GAP Capital. Yang kesembilan, PT Jasa Capital Asset Management atau PT JCAM. Yang ke-10, PT Pool Advista Asset Management atau PT PAAM. 11, PT Corvina Capital atau disingkat PT CC. Yang ke-12, PT Triservan Investama Indonesia atau PT TFI. Dan yang ke-13, PT Sinarmas Asset Management atau PT SAM. Jadi ke-13 manajer investasi ini diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik, yaitu pasal 2 subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Jadi